warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar nih? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Amin. Amin. Kembali lagi bersama kita berdua di segmen Tanya Habib. Nah, gimana nih Bib? Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana ente sehat ya? Alhamdulillah sehat Bib. Alhamdulillah. Jadi kan di segmen Tanya Habib ini saya mau nanya nih Bib. Oh iya. Yang saya tahu kan mengenai bab puasa nih Bib. Ya, yang saya mumpung Ramadan ya. Nah, yang saya tahu kan yang membatalkan puasa kan ada 3 tuh setahu saya. Ada makan, minum, dan menahan hawa nafsu nih Bib. Nah, sebenarnya itu ada lagi nggak sih yang lain yang bisa membatalkan puasa? Oh, jadi ini pertanyaannya tentang bab yang membatalkan puasa gitu Iya, ya. membatalkan puasa Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita berarti malam ini tentang hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Ya. Ada beberapa hal yang bisa membatalkan puasa kita. Nah, ini diperhatikan baik-baik nih dan diingat ya. Diingat baik-baik biar nggak keliru. Puasa kita tetap sah, berjalan sesuai dengan kaidah syariat agama Islam. Jadi bukan hanya makan dan minum yang tadi ente sebutin nih, bukan hanya makan, minum dan menahan hawa, bukan itu, bukan hanya itu. Yang membatalkan puasa nih yang pertama yang harus kita pahami dan kita ingat. Yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke 5 lubang yang ada di tubuh kita. 5 lubang itu apa aja? Mulut, hidung, telinga, depan dan belakang. Itu 5 lubang tuh. Kita memasukkan sesuatu ke dalamnya, maka itu bisa membatalkan puasa kita. Nah, untuk bagian mulut itu batalnya tuh kira-kira kalau apa nih? Nah, itu kan gitu ya. Itu kategori batalnya kalau kita itu sampai ketelen. Sampai ketelen sesuatu baru itu membatalkan puasa kita. Berarti kalau masih di mulut gimana, Bib? Nah, ini gak batal kalau masih di mulut. Contohnya misalnya kita kumur-kumur nih, lagi wudhu kita kumur-kumur. Iya, Kan itu bahkan disunahkan kan, gak apa-apa. Kita kumur-kumur, yang penting itu nggak kita telan, nah telan batal tuh. Tapi kalau itu kumur-kumur terus dibuang dan kita yakin bahwa semuanya ini sudah terbuang, adapun dingin-dinginnya nih yang kerasa di mulut kita ketelan nih, itu dimaafkan. Nah, berarti boleh dong Bib kita makan ini permen, misalnya gitu ya, permen ya. Yang penting kan nggak ditelan ya rasanya gitu ya, jadi bisa dibuang, bisa dilepeh gitu ya gitu. Permen karet. Jadi bisa dilepeh gitu. Ya nggak apa-apa, itu nggak ngebatalin puasa. Kecuali kalau kita telan tuh rasa-rasanya masuk sampai ke tenggorokan kita, itu jelas batal puasa kita. Tapi kalau enggak ya nggak batal. Contoh misalnya kita kumur-kumur nih, lagi wudhu nih, kita kumur-kumur, kan kita buang lagi nih ya. Kalau kita telan ya batal ya. Kalau kita buang gitu ya nggak batal. Dan masih ada sisa-sisanya nih kan, suka ada sisa-sisa air dikit ya, sisa-sisa dingin yang udah kita buang nih, tapi masih ada sisanya, itu masih termasuk yang dimaafkan. Lah berarti kalau permen berarti boleh dong Bib. Nah ini boleh, kenapa enggak? Boleh-boleh aja kita isep-isep permen tapi dilepeh lagi, berasa di lidah kita kan manis-manisnya gitu ya, pedesnya atau apa, kita lepeh lagi ya nggak masalah. Yang nggak boleh itu kalau sampai ketelan ke dalam tenggorokan kita. Nah, tapi hati-hati, kalau kumur-kumur itu hukumnya sunnah. Kalau makan permen dan atau nyicip yang lain-lain ya, misalnya nyicip makanan, nggak ada ibu-ibu gitu ya. Yang tulang-tulang dagang nih biasanya. Ya nyicip makanan, ini hukumnya makruh. Karena khawatirnya gimana? Ini ada kekhawatiran nih. Kalau air, andai kata nih, air itu ketelen, tidak sengaja oleh kita. Misalnya ya, kita lagi kumur-kumur, tiba-tiba misalnya kita kaget tiba-tiba ada kagetnya di kamar mandi ada bau gitu kan, ketelan nih, itu nggak batal. Tapi kalau misalnya kita lagi makan permen tiba-tiba kita kaget ketelan, nah itu batal walaupun tidak disengaja. Tapi ya iseng aja, ngapain makan permen lagi puasa kan gitu ya. Walaupun secara hukumnya nggak batal, itu hukumnya makruh. Tapi kalau sampai ketelan itu batal. Kalau ludah gimana ludah? Ludah itu ya nanti ludah itu. Nah ini makanya kalau ngaji
harus sampai full nih. Kalau nonton konten-konten kayak begini nih, nonton pengajian di YouTube atau gimana harus sampai selesai. Karena kalau setengah-setengah, ntar pemahamannya salah. Ntar dibilang, wah yang kalau nonton itu batal, berarti telan ludah batal nih. Wah bingung besok kalau ludahmu di jalanan. Kalau ludah gimana? Nah ludah itu ya nggak apa-apa. Kita telan, karena kan nggak mungkin juga dong kita buang-buang, kita ludah di mana-mana kan. Nah, jadi kita telan itu masih yang dimaafkan oleh syariat. Tapi dengan syarat, ingat nih, ada syarat telan ludah itu. Telan ludah juga ada syaratnya. Antara lain syaratnya, ludah itu masih berada di dalam mulut kita nih. Bukan ludah yang ada di luar. Jadi ludah gimana? Loh ya, ini nih ente. Maka dengar biar paham. Dengan syarat ludah itu ketelan nggak ngebatalin puasa, dengan syarat ini ludah masih di dalam mulut. Kalau udah keluar dari mulut kita masukin lagi. Lah ini tar dulu, ini tolong dijaga, ini pengajian nih. Jadi ini marwahnya wibawanya harus tetap ada, jangan sampai dianggap lelucon. Bukan berarti kita ada ludah jatuh, ludah kita nih kita colek kita makan lagi batal, ya itu jorok namanya, bukan begitu. Jadi ludah yang udah keluar nih kita isep lagi gitu ya, nah itu batal puasa kita tuh. Nah itu yang pertama, ludahnya masih di dalam mulut kita. Lalu syarat yang berikut daripada air liur itu, air liurnya itu masih asli, bukan udah dicampur dengan permen, dengan sirup, dengan apa, jadi masih asli ludah kita. Itu ketelan ya nggak apa-apa. Dan yang ketiga, itu ludah kita sendiri, bukan ludah orang lain. Nah ini nggak usah dijelasin deh, pasti ya, kita udah paham semuanya deh. Jadi ludah kita sendiri ya, karena kalau sudah bercampur dengan ludah orang lain, nah, batal puasa kita. Gitu. Nah, itu kategori bab untuk mulut nih. Untuk apa lagi? Hidung. Kita masukin tangan ke hidung ini membatalkan puasa nggak? Batal. Kalau ini masuknya sampai ke batas ini nih, batas yang kira-kira kalau kita lagi menghisap air gitu ya ketika wudhu itu, ini perih nih di sini nih. Nah di sini kalau udah masuk sampai gini nih, sampai sini kita pupil nih. Nah ini batal nih. Tapi kalau cuma di sini doang enggak. Makanya pupil itu khawatir tadi pupilnya yang isep masuk ke dalam. Nah ini nggak masuk sini, tembus. Nah itu. Apalagi lubangnya ada 5 tuh, baru 2 lubang. Telinga. Nah telinga ini boleh kita masukkan hanya seukuran kira-kira ini, seukuran kelingking kita nih. Kelingking kita masuk sampai mana nih? Nah itu sampai situ aja. Lebih dalam lagi itu batal. Berarti kita korek kuping pakai cotton bud atau pakai yang besi-besi itu tuh, sampai dalam itu membatalkan puasa kita. Terus apa lagi? Lubang itu. Lubang depan nih. Nah, lubang depan itu juga kalau kemasukan sesuatu itu membatalkan puasa kita itu. Contohnya misalnya laki-laki. Itu sengaja dimasukin air gitu ya. Ada air dimasukin air gitu. Nah, ditetesin air gitu. Nah, itu batal itu. Atau yang perempuan juga kemasukan. Perempuan ini kan khawatir ya ketika istinja gitu ya. Ketika lagi istinja, lagi bersuci daripada najis, ini jarinya masuk itu membatalkan puasa dia. Oleh karena itu ada caranya istinja bagi para perempuan yang sedang berpuasa. Itu istinjanya hanya dengan menggunakan telapak tangan nih, menggunakan ini ya. Jadi jangan sampai ditakuk begini, tapi hanya begini aja nih. Jadi kalau kita posisinya seperti ini, itu andai kata nih mau kita gini-giniin, mau kita gosok-gosokin sekencang-kencangnya segimanapun juga, itu tidak membatalkan puasa si perempuan tersebut. Tapi kalau udah begini aja, ini ada yang masuk jari ke dalamnya, maka itu membatalkan puasa. Begitu juga di bagian jalur belakang, itu ya sekedar gini-gini aja kita membersihinnya. Kalau sampai ada yang masuk, itu membatalkan puasa. Soalnya kan dalam pelajaran fikih yang lain ada dianjurkan ketika kita lagi bebersih ya bagian belakangnya itu setelah buang air besar, itu dianjurkan untuk memasukkan sedikit daripada jari kita untuk kita bersihkan dalamannya tuh biar benar-benar bersih daripada kotoran. Nah, ini di bulan puasa jangan dilakukan itu. Oleh karena itu supaya aman, kita hati-hati kalau mau buang air besar itu sebaiknya sebelum sahur atau setelah berbuka puasa untuk menghindari ya itu tadi khawatir tiba-tiba kita tanpa kita sadari ternyata puasa kita batal. Itu yang pertama. Ada yang bertanya nggak sampai saat ini?
lanjut, langsung aja. Yang kedua ya. Iya, boleh lanjut. Yang kedua aja ya. Yang pertama, memasukkan segala sesuatu ke dalam 5 lubang di dalam tubuh kita. Yang kedua, ini muntah. Muntah tentunya dengan disengaja ya. Muntah disengaja itu membatalkan puasa kita. Lo emang ada di muntah disengaja? Ada. Orang sengaja dia nyolok-nyolok ini biar keluar gitu ya makanannya, ya mungkin ada salah satu penyakit tuh yang seperti itu tuh, namanya apa, anoreksia apa kalau nggak salah itu, yang dia itu memang hobinya habis makan dimuntahin lagi supaya dia itu nggak gendut katanya gitu. Ada kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia muntah karena misalnya dia lagi naik mobil mabok nih ya, aduh pusing nih kepala, dia muntah, atau misalnya karena dia nyium bebauan gitu tanpa dia sengaja ya, dia muntah, itu tidak membatalkan puasa. Tapi dengan syarat setelah dia muntah dia harus kumur-kumur dulu, baru itu sah puasanya. Kalau dia muntah dia nggak kumur-kumur, ketelan lah, dia telan ludah nih, itu ludah sudah bercampur dengan najis tuh, sudah bercampur dengan muntah. Nah, ketelan itu membatalkan puasa kita. Jadi kalau muntah langsung kita minum kumur-kumur, buang gitu muntahnya. Jadi muntah yang disengaja ya. Kalau yang nggak disengaja itu nggak ngebatalin puasa kita. Berarti berarti kalau misalnya kayak muntah yang disebabkan oleh misalnya kan asam lambung nih lagi naik nih, belum puasa nih, Itu kan nggak disengaja itu kan. berarti masuk kategorinya Nggak batal. Tapi ya dengan syarat tadi, habis dia muntah, dia kumur-kumur, buang itu supaya tidak bercampur muntahnya dengan air ludah kita. Oke. Itu ya. Nah, itu yang pertama dan yang kedua. Yang ketiga, ini haid, nifas, yang keempat nifas, yang kelima melahirkan. Ini kita anggap 3 kategori ya, 3 kategori yang hampir sama keluar dari perempuan: haid, nifas, dan melahirkan. Jadi andai kata ada seorang perempuan, dia itu puasa dalam 1 hari, tiba-tiba ini menjelang berbuka nih, jam 5:30 dia haid, batal puasanya itu. Tuh kawan-kawan yang Batal puasanya. Yang nifas begitu. Yang melahirkan pun begitu. Yang melahirkan nih, perempuan dia mau melahirkan, dia puasa 1 hari, jam 5:30 dia melahirkan, batal puasanya, dia harus ganti di hari yang lain. Nah, melahirkan ini kategorinya, baik itu melahirkan bayi ataupun keguguran, segumpal darah apa, itu termasuk kategori daripada melahirkan. Maka itu membatalkan puasanya. 1, 2, 3, 4, 5 udah ya. Yang pertama memasukkan sesuatu ke dalam lubang, yang kedua muntah sengaja, haid, nifas, dan melahirkan. Nah, ini yang keenam nih, ini bagi para kita nih, yang para suami nih, suami istri ya. Yang keenam itu jima atau bersenggama atau berhubungan suami istri walaupun tidak keluar mani. Nah ini, walaupun nggak keluar mani, dia bersenggama, dia berjima, walaupun tidak keluar mani, itu membatalkan puasanya. Bahkan bukan hanya batal puasanya, tapi dia itu kena hukuman dosa dan dia kena hukum kafarot. Dia harus membayar denda dari perbuatannya itu. Apa dendanya? Yang pertama, dendanya dia harus memerdekakan budak. Kalau dia nggak bisa memerdekakan seorang budak, maka dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, budak kan di sini udah nggak ada, kita Iya, ya. nggak ada. Berarti puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau Anda nggak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, maka Anda harus memberi makan fakir miskin itu 60 orang. Nah itu kalau kita berjima, bersenggama suami istri di siang hari di bulan suci Ramadan. Bersenggama walaupun tidak keluar mani. Nah, ukurannya yang dikategorikan bersenggama yang bisa membatalkan puasa itu adalah yang bagaimana? Bagi laki-laki itu ukurannya kepala. Kepalanya masuk, batal puasa kita. Bagi perempuan itu masuk sedikit saja, walaupun nggak sampai 1 kepala, setengah kepala, itu sudah batal puasa perempuan tersebut. Gitu. Jadi dihindari, jangan melakukan itu karena ya tadi kafaratnya lumayan berat juga itu. Banyak orang sekarang kita puasa 1 bulan aja repot ya, ya ini suruh puasa 2 bulan berturut-turut. Mendingan kita sabar dulu lah. Jadi yang keenam, jima bersenggama suami istri walaupun tidak keluar mani. Nah, terus kalau misalnya yang kalau pacaran dia jima, dia berhubungan juga, nah itu nggak usah kita bahas, itu beda urusan. Itu beda urusan, itu bukan kita bahas yang hal-hal aja nih ya. Kalau masalah itu sih itu udah perbuatan dosa itu. Dosa pasti deh. Nah, yang keenam, yang ketujuh, apa yang ketujuh? Tadi yang keenam itu
bersenggama walaupun tidak keluar mani. Yang ketujuh, keluar mani walaupun tidak dalam keadaan bersenggama. Gitu loh. Contohnya seperti apa, Bib? Nah ini keluar mani tentunya dengan keluar mani disengaja. Contohnya misal mohon maaf, misalnya onani, misalnya dia masturbasi atau apa ya, seperti itulah istilah-istilahnya ya. Dia mengeluarkan mani dengan disengaja, maka itu hukumnya membatalkan puasa dia. Kalau mimpi gimana, Bib? Ya, Nah kalau mimpi ya mimpi basah di siang harinya nih, itu nggak batal puasanya, nggak apa-apa itu nggak batal karena kan nggak disengaja ya, di mimpi nggak disengaja. Kecuali kita sengaja, itu hukumnya membatalkan puasa. Tapi ingat, perlu digarisbawahi, mereka yang mimpi basah ini bisa terbagi menjadi dua. Ada yang mimpi basah tapi dia nggak batal, ada yang dia mimpi basah tapi dia bisa batal puasanya, kena hukum batal puasanya nih. Apa itu? Dia itu mimpi basah tapi puasanya nggak batal kalau memang dia itu mimpi tanpa sebab. Berarti ada sebelumnya itu ada penyebabnya kenapa bisa mimpi basah. Iya. Yang kedua ini, dia itu mimpi basah tapi dia bisa kena hukum batal. Itu kalau mimpi basahnya itu ada sebab sebelumnya. Contohnya, sebelum dia tidur dia itu menghayal. Atau misalnya sebelum tidur dia itu lihat gambar-gambar yang bisa mengundang syahwat. Tiba-tiba begitu siang dia tidur mimpi basah. Nah, ini bisa dikenai hukum batal puasanya. Nah, udah 7 tuh. Yang ke-8 apa nih? Nah, yang ke-8 itu hilang akal. Nah, hilang akal ini ada beberapa kategori. Hilang akal itu ada yang dikategorikan gila, tuh ya. Gila itu hilang akal ya. Misalnya di siang hari nih dia itu gila, walaupun cuma sebentar, puasanya batal. Tiba-tiba dia lagi siang hari lagi asik-asik ke puasa, tiba-tiba dia buka baju, dia telanjang tuh di pinggir jalan, nah lari-larian, joget-joget. Nah ini batal puasanya itu, walaupun cuma sebentar, 1 menit dia sadar lagi gitu ya, normal lagi. Nah itu udah batal puasanya itu. Nah yang kedua hilang akal kategorinya adalah mereka yang pingsan atau ayan. Nah pingsan atau ayan ini itu bisa membatalkan puasa kalau itu pingsan atau ayannya itu sepanjang hari. Mulai dari pagi sampai ketemu malam, nah itu berarti dia itu batal puasanya, nggak dihitung puasa tuh. Tapi kalau dia cuma 5 jam pingsannya atau cuma 4 jam, cuma sebentar pingsannya, dia pingsan nih. Misalnya dia saking kagetnya ngeliat muka Habib ganteng, Masya Allah. Habib, dia pingsan nih, saking euforia ya pingsan. Dia bangun lagi nih, Habib, ngeliat Habib pingsan lagi. Nah itu puasanya tetap dihitung sah itu. Oh, tetap dihitung sah. Itu nggak batal puasanya. Nah, walaupun cuma sebentar, jadi kalau lama baru batal, tapi kalau sebentar doang itu nggak batal puasanya. Ada kategori yang ketiga lagi, hilang akal di tidur. Nah tidur ini bakal bikin puasa nggak? Harusnya batal nggak, Bib? Nah itu lebih enak. Tidur itu, walaupun dia tidur nih dari pagi, dari sahur sampai ketemu isya dia tidur, puasanya nggak batal. Tapi ya ini aneh aja nih orang tidur, ada tidur sampai seharian gitu, ada ini aneh nih. Tidur dari pagi sampai ketemu malam, ini orang ngapain nih? Masa depannya nggak jelas ya kayak gitu. Jelas. Jadi walaupun puasanya nggak batal, tapi kan sholatnya ya gimana ya? Terus dia tidak memanfaatkan waktu dengan baik dong di bulan Ramadan, dipakai buat tidur doang. Nah gitu, itu kategori hilang akal. Yang terakhir, yang bisa membatalkan puasa adalah murtad. Nah, murtad ini dengan disengaja. Contoh murtad itu apa? Contoh murtad itu adalah misalnya dia nggak percaya dengan adanya Allah. Dia nggak percaya dengan kerasulan Nabi Muhammad, atau misalnya lagi dia itu nggak percaya bahwa Nabi Muhammad itu manusia yang mulia, atau bisa juga murtad itu dia menyepelekan syiar-syiar agama Allah, misalnya menyepelekan sunnah, menyepelekan perintah, menganggap rendah perintah-perintah dari Allah dan kanjeng Nabi. Ini murtad itu hukumnya. Makanya hati-hati, kita itu jangan sekali-kali, karena ini kadang banyak orang yang itu tanpa dia sadari itu loh, keluar perkataan-perkataan yang bisa bikin dia murtad tanpa disadari. Jadi dia melecehkan atau dia merendahkan daripada sunnah, merendahkan daripada syiar-syiar agama. Nah ini hati-hati. Nah itu 9 hal yang membatalkan puasa, yang mana ya
Insya Allah ini tidak ada perdebatan di kalangan para ulama. Adapun nanti misalnya yang batalkan puasa, misalnya yang nanya, Bib kalau suntik batal puasa enggak? Atau misalnya, Bib kalau merokok batal puasa enggak? Atau misalnya tetes mata atau masukin obat lewat yang semprot ini yang buat orang sakit asma itu batalkan puasa atau tidak? Nah itu ada ikhtilaf, ada perbedaan ulama, perbedaan pendapat para ulama. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh, ada yang bilang batal, ada yang bilang nggak batal. Itu ntar di konten yang lain aja. Sekarang kita yang kira-kira nggak ada perselisihan nih, semuanya insya Allah sepakat dengan hukum ini. Jadi 9 itu dihafal. Pertama, saya ulangi sekali lagi, memasukkan segala sesuatu kepada lubang-lubang yang ada di dalam tubuh kita. 5 lubang tuh. Yang kedua, muntah dengan disengaja. Yang ketiga, haid. Yang keempat, nifas. Yang kelima, melahirkan. Yang keenam, ini bersenggama walaupun tidak keluar mani. Yang ketujuh, keluar mani walaupun tidak lagi bersenggama. Yang kedelapan, itu hilang akal. Yang kesembilan, itu murtad. Mungkin itu saja sih yang bisa kita bahas hari ini ya. Mudah bermanfaat buat semuanya. Wallahu a'lam. Tapi ini ada pertanyaan lagi, satu lagi nih, Bib. Katanya kan kalau marah-marah di bulan puasa itu membatalkan puasa nih, Bib. Nah, sebenarnya itu marah itu membatalkan puasa kan? Kalau sih kan masuk ke kategori hawa nafsu nih, Bib. Wah, bukan marah-marah sih. Nah ini perlu dipahami juga bahwa menahan hawa nafsu itu kategorinya bukan untuk membatalkan puasa, tapi lebih cenderung kepada arah mengurangi pahala berpuasa. Jadi kayak marah-marah misalnya emosi di siang hari, puasanya nggak batal kecuali habis marah-marah dia haus dia minum. Iya benar. Wah dia marah dia haus kan minum dia batal puasanya. Tapi atau kan dia berpikir seperti ini, habis marah-marah nih, aku minum aja lah udah batal ini ya, nggak boleh begitu, nggak boleh. Jadi pemarah itu tidak membatalkan puasa, cuma khawatir ini mengurangi pahala puasa. Lagian juga marah-marah ngapain sih marah-marah? Ya, kan kali aja Bib pada mancing. Wah, di sosial media nih biasa. Nah itu makanya kalau kita tahu diri kita ini gampang marah, kita harus tahu sebab kita marah ini apa. Hindari dalam bulan Ramadan ya, hindari hal-hal yang kira-kira bisa bikin kita marah. Dan yang kedua, ketika mulai emosi, berwudulah. Karena Nabi Muhammad itu mensunahkan kepada kita kalau lagi marah, berwudulah, marahnya reda insya Allah. Dan lagi, ketika lagi berpuasa nih, kita lagi dalam kondisi marah, itu dialihkan aja tuh energi marah tadi itu ke hal-hal yang positif. Contohnya baca Quran, atau bisa olahraga, atau apa, dan lain sebagainya. Pokoknya hal-hal positif yang positif. Dan kita juga harus tahu kira-kira marah kita ini punya efek baik atau efek buruk nih ya. Nah itu sering-sering mikir gitu tuh. Kalau kira-kira marah saya bawa efek yang buruk, ya ngapain marah, buang-buang tenaga kita. Mendingan kita nyanyi bersama. Iya bener. Duh, makasih balik. Ya sama-sama. Ya berguna banget ini bagi kami nih. Oke, itu aja ya teman-teman dari kami. Sekian, terima kasih. Halo, jangan lupa like dan subscribe video kita. Bagi saudara-saudara yang ingin bertanya, silahkan komen di bawah. Terima kasih.